Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan mempresentasikan mengenai ekonomi pariwisata, yaitu pariwisata halal yang beranggotakan Ananda Reza Putri, Susiana Dewi, Akmarina Gilzaris-Kianto, dan saya sendiri, Vanessa Nitya-Wardani. Next. Di sini ada pendahuluan, yaitu pariwisata halal di Indonesia memiliki ciri khas yang membedakannya dari negara muslim lainnya. Kekayaan budaya Islam yang beragam, situs sejarah Islam yang menarik, dan berbagai destinasi wisata halal unggulan menjadi daya tarik utama. Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia dengan Lombok, Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau sebagai beberapa primadona. Nah, konsep wisata halal di Indonesia ini tidak hanya berfokus pada wisata religi, tetapi juga mencakup wisata edukasi, kesehatan, budaya, dan olahraga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misi utama wisata halal adalah untuk mengajak wisatawan kepada hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan ajaran Islam. Dengan potensi yang besar dan konsep yang komprehensif, wisata halal di Indonesia diyakini akan terus berkembang dan menjadi salah satu sektor penting dalam industri pariwisata nasional. Definisi pariwisata menurut perspektif Islam diperbolehkan selama tidak melanggar hukum yang telah ditentukan syariat Islam. Oleh karena itu, jika Al-Quran dan hadis sudah menjadi dasar dalam menerapkan pariwisata, maka hal inilah yang disebut sebagai konsep pariwisata halal. Next. Prinsip-prinsip wisata halal di Indonesia. Agar suatu destinasi wisata dikategorikan sebagai wisata halal, beberapa prinsip penting yang harus dipenuhi yaitu fasilitas ibadah. Tersedianya tempat ibadah seperti masjid atau musola yang bersih, nyaman, dan mudah diakses bagi wisatawan muslim. Yang kedua yaitu makanan halal. Pilihan makanan halal yang terjamin kehalalannya harus tersedia di berbagai tempat seperti restoran, hotel, dan area wisata lainnya. Yang ketiga yaitu norma dan etika. Norma etika berpakaian di destinasi wisata harus sesuai dengan syariat Islam, termasuk pemisahan tempat untuk pria dan wanita di beberapa area tertentu. Yang keempat yaitu aktivitas yang tepat. Aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti perjudian, peredaran minuman keras, dan hiburan malam tidak islami harus dihindari. Yang terakhir yaitu adalah staf yang kompeten. Staf yang memahami kebutuhan dan sensitivitas wisatawan muslim harus tersedia dan layanan tambahan seperti kelas bahasa Arab atau informasi tentang masjid terdekat dapat ditawarkan. Untuk memenuhi prinsip-prinsip ini secara menyeluruh akan memastikan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan sesuai dengan syariat Islam bagi wisatawan muslim. Next. Faktor pendorong pertumbuhan wisata halal di Indonesia yang pertama yaitu demografi. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di Indonesia sehingga menjadi pasar domestik yang sangat besar untuk wisata halal. Yang kedua yaitu peningkatan wisatawan muslim internasional. Jumlah wisatawan muslim internasional yang berkunjung ke Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat. Dukungan dan kebijakan pemerintah seperti regulasi yang mendukung pariwisata halal dan promosi internasional sangat penting dalam pengembangan sektor ini serta meningkatnya kesadaran dan permintaan masyarakat muslim untuk menjalani gaya hidup yang sesuai syariat Islam, termasuk dalam berwisata, mendorong pertumbuhan wisata halal. Yang terakhir yaitu pengakuan internasional. Pengakuan dan penghargaan dari lembaga internasional terhadap destinasi wisata halal di Indonesia meningkatkan reputasi dan menarik minat wisatawan muslim global. Kondisi-kondisi faktor-faktor ini menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata halal yang semakin populer diminati dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang di masa depan. Next. Selanjutnya, permintaan wisata halal. Yang pertama itu ketersediaan makanan halal. Para wisatawan muslim ini membutuhkan jaminan bahwa makanan yang tersedia di destinasi wisata mereka adalah halal, yaitu tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang oleh syariah Islam seperti babi dan alkohol, serta diproses sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua, fasilitas ibadah yang memadai. Tempat ibadah yang memadai itu seperti masjid atau musola sangat penting bagi wisatawan muslim untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga ada akomodasi yang ramah muslim. Hotel dan penginapan perlu menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai kebutuhan wisatawan muslim seperti arah kiblat, sajadah, Al-Quran di kamar, serta informasi mengenai waktu sholat. Selanjutnya, pembatasan aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah. Destinasi wisata harus membatasi atau memisahkan aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah Islam, seperti tempat hiburan malam atau tempat-tempat yang mempromosikan alkohol. Kelima, yaitu lingkungan yang aman dan nyaman untuk keluarga muslim. Wisatawan muslim menginginkan lingkungan yang nyaman dan nyaman untuk berlibur bersama keluarga.
Hal ini termasuk keamanan fisik serta lingkungan yang mendukung nilai-nilai keluarga dan syariah Islam. Yang keenam, regulasi dan sertifikasi halal. Adanya regulasi dan sertifikasi halal dari otoritas yang diakui memberikan kepercayaan kepada wisatawan Muslim bahwa produk dan layanan yang mereka gunakan telah mencapai standar halal. Ini mencakup makanan, minuman, kosmetik, dan produk lainnya. Yang terakhir yaitu promosi dan edukasi tentang wisata halal. Mengenai wisata halal dapat membantu meningkatkan kesadaran Muslim dan menarik minat wisatawan Muslim. Informasi ini bisa disebarkan melalui berbagai saluran seperti media sosial, website pariwisata, dan brosur. Selanjutnya yaitu potensi wisata halal. Yang pertama, ada keragaman budaya dan warisan sejarah Islam. Destinasi dengan keragaman budaya dan warisan sejarah Islam memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan Muslim. Contohnya negara-negara dengan situs sejarah penting seperti masjid-masjid kuno, tempat-tempat suci, dan museum yang memamerkan artefak Islam dapat menarik wisatawan yang tertarik pada sejarah Islam. Kedua, destinasi ramah Muslim. Destinasi ini dirancang untuk ramah Muslim dengan fasilitas seperti restoran halal, tempat ibadah, dan akomodasi yang menyediakan kebutuhan khusus Muslim. Keberadaan destinasi yang ramah Muslim ini memberikan rasa nyaman untuk aman bagi wisatawan untuk menikmati liburan mereka. Ketiga, ada dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah ini sangat penting dalam mengembangkan wisata halal, karena bisa berupa kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur halal, promosi wisata halal, serta pemberian insentif bagi bisnis yang ingin berinvestasi di sektor ini. Keempat, yaitu pengakuan internasional. Pengakuan internasional dari badan-badan seperti Crescent Rating atau Global Muslim Travel Index atau GMTI dapat meningkatkan reputasi suatu destinasi sebagai tujuan wisata halal yang terpercaya. Kelima, yaitu kesadaran akan wisata halal di kalangan wisatawan domestik. Meningkatkan kesadaran dan minat wisata halal di kalangan wisatawan domestik adalah langkah penting, di mana edukasi mengenai keuntungan dan pengalaman positif dari wisata halal dapat mendorong lebih banyak wisatawan. Yang keenam yaitu inovasi dan investasi dalam infrastruktur. Hal ini seperti pembangunan hotel-hotel ramah, restoran halal, dan fasilitas umum yang sesuai dengan syariah adalah kunci untuk menarik dan mempertahankan wisatawan Muslim, di mana inovasi dan layanan produk ini dapat memenuhi kebutuhan khusus wisatawan Muslim, juga akan meningkatkan daya tarik destinasi. Dengan memaksimalkan potensi-potensi ini, destinasi wisata dapat menjadi tujuan utama bagi wisatawan Muslim, memberikan pengalaman yang memuaskan dan sesuai dengan nilai-nilai mereka, serta meningkatkan kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata halal. Lalu dari penjelasan di atas bahwa terdapat infrastruktur dan fasilitas wisata halal yang dimana fasilitas sholat ini seperti menyediakan musola dan masjid yang dimana di berbagai lokasi strategis seperti bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata. Lalu ada ruang sholat di hotel yang dimana hotel-hotel harus memiliki ruang sholat yang memadai atau menyediakan perlengkapan sholat di setiap kamar. Lalu ada penunjuk arah kiblat yang dimana semua kamar hotel dan fasilitas umum perlu memiliki penunjuk arah kiblat yang jelas. Lalu yang kedua yaitu tersedianya makanan dan jaminan yang label halal. Yang pertama yaitu ada restoran bersertifikat halal yang dimana dapat mengembangkan jaringan restoran yang memiliki sertifikasi halal dari lembaga resmi seperti MUI. Lalu ada kantin dan gerai halal di destinasi wisata. Semua tempat wisata harus memiliki kantin atau gerai makanan yang bersertifikat halal. Lalu ada label halal di supermarket dan minimarket. Memastikan produk-produk di supermarket dan minimarket di destinasi wisata memiliki label halal yang jelas. Lalu yang ketiga, ada fasilitas umum yang memadai seperti toilet dengan air bersih. Yang pertama yaitu toilet dengan air bersih yang menyediakan toilet dengan air bersih untuk berwudu di tempat umum seperti bandara, stasiun, dan pusat perbelanjaan. Lalu yang kedua ada kebersihan dan perawatan. Memastikan kebersihan dan perawatan yang rutin terhadap fasilitas umum ini. Lalu yang keempat ada layanan maupun fasilitas saat bulan Ramadan, yang dimana ada iftar dan sahur yang menyediakan layanan iftar, buka puasa, dan sahur di hotel dan restoran selama bulan Ramadan.
Lalu ada aktivitas religi yang dimana menyediakan aktivitas atau secara khusus Ramadan seperti kajian Islam atau tarawih berjamaah di hotel atau tempat wisata. Lalu yang kelima ada tidak adanya aktivitas minuman beralkohol. Yang dimana pertama yaitu zona bebas alkohol. Menerapkan kebijakan zona bebas alkohol di destinasi wisata halal termasuk di hotel dan restoran. Lalu yang kedua ada pengawasan dan regulasi yang dimana melakukan pengawasan ketat dan regulasi yang melarang penjualan dan konsumsi minuman beralkohol di area wisata halal. Lalu yang terakhir yaitu ada layanan privat yang dapat membedakan antara perempuan dan laki-laki. Yang pertama yaitu kolam renang dan spa terpisah, yang dimana menyediakan fasilitas kolam renang dan spa terpisah antara pria dan wanita atau menyediakan jadwal terpisah. Lalu ada gym dan pusat kebugaran, yang mana menyediakan waktu khusus antara area terpisah untuk wanita gym dan di pusat kebugaran. Lalu ada pemandian umum, yang dimana jika ada fasilitas pemandian umum atau sauna, pastikan ada waktu atau tempat khusus untuk wanita. Dengan strategi ini, wisata halal dapat dikembangkan secara optimal sehingga menarik wisata muslim dan non-muslim, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu di sini terdapat kebijakan pariwisata halal di Indonesia, yang dimana peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2016 mengatur sertifikat usaha pariwisata halal, namun pasal ini terkait kemudian dicabut. Lalu ada Nomor 2 Tahun 2014, pedoman penyelenggara usaha hotel syariah dicabut dengan peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016. Terus selanjutnya ada fatwa nomor 108 DSN strip MUI garis miring X garis miring 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan syariah mengatur hotel, spa, sauna, meses, objek wisata, dan biro perjalanan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal sebelum dapat diimplementasikan karena peraturan pemerintah belum ditandatangani Presiden. Selanjutnya yaitu tantangan wisata halal. Tantangan utama dalam sertifikasi halal untuk UMKM di Indonesia adalah kurangnya pemahaman tentang konsep dan prosedur sertifikasi halal serta keterbatasan sumber daya yang menghambat mereka dalam memahami dan menerapkan standar halal yang diperburuk oleh proses sertifikasi yang kompleks dan birokratis. Yang pertama, selanjutnya, keterbatasan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah juga menjadi hambatan yang signifikan dalam pengembangan wisata halal. Dalam jumlah destinasi dan akomodasi yang mengklaim rumah syariah, masih ada kebutuhan untuk lebih banyak investasi dalam infrastruktur seperti restoran halal, fasilitas mandi dan sholat, serta pengaturan keamanan dan privasi yang memadai untuk wisatawan muslim. Perlu adanya investasi yang lebih lanjut dari pihak swasta dan dukungan dari pemerintah untuk membangun fasilitas yang memadai ini. Terkadang terdapat persepsi bahwa wisata halal hanya untuk wisatawan muslim atau bahwa pengalaman wisata halal kurang menarik atau beragam. Eh, Edukasi publik dan promosi yang efektif tentang manfaat dan daya tarik dari wisata halal dapat membantu mengubah persepsi ini, memperkuat citra wisata halal sebagai pilihan yang inklusif, keberlanjutan, dan menyenangkan bagi semua jenis wisatawan adalah kunci untuk mengatasi stereotip negatif ini dengan mendorong pertumbuhan industri ini secara global. Hal ini juga dapat mempengaruhi citra wisata halal di mata wisatawan. Next. Selanjutnya yaitu upaya wisata halal. Yang pertama, penerapan hukum syariah membantu dalam pengembangan wisata halal dengan menyediakan lingkungan yang sesuai dengan nilai Islam. Keberhasilan keduanya menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dari dalam mendukung wisata halal serta pengembangan infrastruktur yang tepat merupakan faktor kunci dalam menarik lebih banyak wisatawan muslim. Yang kedua, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam memberikan insentif bagi industri pariwisata untuk mengembangkan instruktur yang mendukung wisata halal, serta menyediakan pelatihan dan pembimbingan bagi para pelaku usaha agar mereka memahami dan
mematuhi standar halal yang berlaku. Promosi yang lebih intensif tentang potensi wisata halal juga diperlakukan untuk mengubah persepsi dan meningkatkan minat wisatawan baik domestik ataupun internasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar dan dari pasar wisata halal yang terus berkembang serta menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan dan mendukung pertumbuhan pariwisata secara berkelanjutan. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam penyediaan informasi yang lebih mudah diakses dan akurat tentang fasilitas dan layanan yang ramah syariah. Misalnya, pengembangan aplikasi mobil atau platform daring yang memungkinkan wisatawan untuk menemukan restoran halal, akomodasi dengan fasilitas tempat ibadah, dan pilihan aktivitas wisata yang sesuai dengan preferensi mereka. Yang keempat yaitu kolaborasi antara destinasi wisata, industri teknologi, dan komunitas lokal dalam dapat meningkatkan pengalaman wisatawan halal secara keseluruhan. Misalnya, destinasi dapat bekerja sama dengan startup teknologi untuk mengembangkan solusi seperti penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk personalisasi pengalaman wisata sesuai dengan preferensi dan kebutuhan individu. Ini dapat mencakup rekomendasi tempat makanan halal berdasarkan lokasi atau preferensi kuliner, atau penjadwalan kunjungan ke tempat-tempat wisata dengan mempertimbangkan waktu sholat. Selanjutnya, berkolaborasi dengan komunitas lokal termasuk usaha kecil dan menengah atau UMKM yang menyediakan produk dan layanan halal dapat memberikan nilai tambah bagi destinasi wisata. Ini tidak hanya memperkaya pengalaman kuliner dan berbelanja wisatawan, tetapi juga mendukung perekonomian lokal dan memberdayakan komunitas setempat. Dengan mengambil langkah-langkah inovatif ini, seperti destinasi wisata dapat meningkatkan daya tarik mereka terhadap wisatawan halal, membedakan diri mereka dari kompetisi dan menyediakan pengalaman yang lebih menyenangkan, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini tidak hanya akan membantu meningkatkan kunjungan wisatawan muslim, tetapi juga mendukung pertumbuhan pariwisata secara keseluruhan dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.